Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Kita sama-sama baca niyatul i'tikaf dulu seperti biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Aku niat i'tikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya semata karena Allah. Ayat ke-240 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina, dan mereka, yutawaffawna, yang ya, dan mereka yang meninggalkan, walladzina yutawaffawna minkum, dan mereka yang meninggal ya, di antara kalian, wa yadharuna azwaja, dan meninggalkan istri, wasiatan li azwajihim, maka mereka memberikan wasiat li azwajihim, bagi istri mereka, mata'an, yaitu sebagai pemberian, ilal hauli, selama 1 tahun, ghayra ikhraj, dengan tidak boleh mengusir istri mereka. Fa in kharajna, kalau para istri atau istri itu memilih untuk keluar dari rumah ya, fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa ya, bagi kalian, fima fa'alna, dalam apa yang mereka lakukan, yaitu istri itu, fi anfusihinna, pada diri mereka, min ma'ruf ya, apabila itu adalah hal-hal yang baik. Wallahu azizun hakim, dan Allah Subhanahu wa taala maha perkasa serta maha bijaksana. Bapak-bapak dan saudara-saudara, ayat ini masih tentang pengaturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada laki-laki dan perempuan. Ada suatu keadaan yang bisa terjadi terhadap siapapun, yaitu, ini yang dibahas oleh ayat ini ya, yaitu manakala ada suami istri dan suaminya itu berada pada ujung kehidupannya, sakitnya sudah berat, dia sudah tahu akan sebentar lagi meninggal ya, dia masih punya istri. Nah, dalam ayat ini ada satu keleluasaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan terkait dengan keadaan suami yang akan meninggal itu. Diberikan pengaturan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya, memberikan kebaikan bagi istrinya yang akan dia tinggalkan. Jadi ayat ini adalah tentang suatu keadaan yang sangat khusus, tetapi bisa menimpa kita, menimpa siapapun. Ketika sang suami berada di ujung umurnya ya, lalu dia ingin memberikan pesan-pesan kepada istrinya ya, dan memberikan wasiat untuk ahli warisnya, maka dia boleh melakukan hal-hal tertentu. Ada dalam ayat ini. Maka bapak-bapak dan saudara-saudara, kita bisa mengambil dari ayat ini beberapa hal. Pertama, dari sisi bahasa ya, kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala membahasakan kematian dalam Al-Qur'an itu dengan beberapa bentuk. Di antara kata yang dipakai oleh Allah untuk menggambarkan kematian itu adalah al-wafat. Maka orang yang meninggal itu disebut yutawaffawna, seperti dalam ayat ini. Dan mereka yang akan dicukupkan ya, akan diwafatkan ya, akan diwafatkan, digunakan kata al-wafat, dan dalam bentuk majhul. Ada 2 tunjukan maknanya. Yang pertama, digunakan bentuk majhul untuk urusan kematian, karena memang urusan kematian itu prerogatif Allah. Yutawaffawna itu dimatikan atau dicukupkan. Jadi kalau kematian itu bukan urusan kita mau atau tidak mau, bukan urusan pilihan, tapi itu ketetapan. Maka di situ bentuknya majhul ya. Manusia itu menerima saja ketetapan Allah. Dia tidak bisa mau punya uang sebanyak apapun, dia tidak bisa bayar malaikat untuk menunda ya. Dia punya kekuasaan sehebat apapun, dia tidak bisa memaksa Allah untuk membatalkan ketetapannya. Maka dalam urusan kematian yutawaffawna, manusia itu posisinya adalah menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lalu yang kedua, Allah menggunakan kata wafat untuk menunjuk kepada kematian. Arti wafat itu ya dari al-wafa ya. Al-wafa itu artinya dicukupkan. Jadi kata wafat digunakan untuk menunjuk tentang kematian manusia supaya kita paham bahwa ketika kematian itu datang, itu artinya Allah sudah mencukupkan jatah kita di dunia. Jadi kalau Allah Ta'ala mematikan seorang manusia, maka kita yang melihat peristiwa kematian itu akan ya, dalam diri kita memiliki keyakinan, oh iya, itu berarti memang sesuatu yang menunjukkan jatahnya sudah dicukupkan. Jadi kata wafat itu menunjuk makna cukup, tuntas. Demikian juga kata para ulama, wafat ini digunakan untuk menunjuk makna kematian sebagai isyarat bahwa yang pertama ketika seorang meninggal di dunia itu berarti dia sudah dicukupkan jatahnya, dan yang kedua kelak di akhirat dia juga akan dicukupkan balasannya sesuai dengan amal perbuatannya. Karena itu jangan khawatir ada kebaikan kita yang tidak akan dihitung, itu tidak mungkin. Kalau di dunia kita berbuat baik 1, 2, 3, 100, kadang-kadang balasan dari orang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Artinya tidak jarang kita berbuat baik, balasannya buruk, seperti tidak terhitung kebaikan itu. Nah, di sini Allah Ta'ala menggunakan kata yutawaffawna atau al-wafat ya, untuk menunjuk peristiwa kematian sebagai isyarat supaya kita tenang dan jangan khawatir bahwa di sisi Allah semua akan dicukupkan, penghitungannya akan pas, tidak ada kebaikan yang disembunyikan ya. Bahkan sebaliknya keburukan-keburukan bisa jadi akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk kebaikan tidak bakal dikurangi, tapi untuk keburukan kita berharap mudah-mudahan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari sisi bahasa. Jadi kita ambil dari ayat ini khususnya dari kata walladzina yutawaffawna ya. Pertama, bahwa posisi kita sebagai manusia terhadap ajal itu adalah posisi menerima ya. Kita tidak pernah tahu kapan datang, ya kita siap-siap saja, mudah-mudahan panjang umur, tapi ketika datang tak ada satu kekuatan sehebat apapun yang bisa mencegahnya. Lalu yang kedua, kata yutawaffawna atau kata wafat digunakan untuk menunjuk kepada arti kematian ya, untuk menunjukkan bahwa kalau orang meninggal itu berarti jatahnya di dunia sudah selesai. Dan yang kedua, bahwa nanti di akhirat balasannya akan dicukupkan persis seperti amal perbuatannya, tidak akan dikurangi atau dizalimi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekecil apapun. Nah, itu yang bisa kita ambil dari sisi bahasa ya, sebagai bagian dari kajian kita. Kemudian dari sisi hukum ya, ayat ini mengandung beberapa beberapa hukum ya, yang penting untuk kita pahami. Pertama, bahwa wasiat ya, adalah sesuatu yang diakui di dalam Islam. Wasiat dari seseorang ya, itu berlaku ya, selama wasiat itu memenuhi ketentuan agama. Ada wasiat yang tidak berlaku ya, khususnya kalau terkait dengan harta ya. Kalau ada orang mau meninggal lalu dia berwasiat, maka wasiatnya itu dilaksanakan ya. Wasiat itu keluar dari warisan ya. Jadi kalau ada orang meninggal itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, wasiatnya, kedua hutangnya, ketiga warisannya. Yang 2 ini harus tuntas dulu, baru yang ketiga ini diselesaikan. Jadi wasiat tuntas, hutang tuntas, baru sisanya itu warisan dibagikan. Jangan dibalik ya. Jangan bayar bagi waris lalu kemudian begitu urusan hutang saling lempar antara ahli waris, nggak boleh.
ya, wasiat tuntaskan, selesaikan. Kedua, hutang juga dibayar, kecuali kalau hutang itu diikhlaskan. Yang ketiga, kalau masih ada yang tersisa, barulah itu dibagi sebagai warisan kepada ahli waris yang berhak. Nah, wasiat ini bapak-bapak saudara, ada yang memang harus dilaksanakan, ada juga yang tidak boleh. Ada minimal dua keadaan, ya, di mana wasiat itu tidak boleh dilaksanakan, yaitu apabila wasiat itu melebihi sepertiga dari warisan. Karena dalam petunjuk Nabi kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang sahabat yang ingin berwasiat memberikan hartanya keluar, ya, bukan kepada ahli waris tapi memberikan keluar, maka Nabi katakan as-sulus was-sulus kasir, sepertiga maksimal. Itu. Jadi yang Anda boleh wasiatkan kepada apapun, ya, kepada teman, kepada sekolah, kepada madrasah, kepada apa, itu maksimal sepertiga, nggak boleh lebih. Kenapa tidak boleh dari sepertiga? Jangan sampai wasiatnya ditunaikan lalu ahli warisnya kesulitan, ya. Dia punya anak 10, lalu hartanya semua saya bikin wasiat, saya serahkan semua harta saya ini untuk pondok pesantren. Pondok pesantrennya kaya, ahli warisnya miskin semua. Itu nggak boleh, karena itu melanggar. Dia mendahulukan yang sunnah dan meninggalkan yang wajib, ya. Nah, jadi satu, tidak boleh lebih dari sepertiga. Yang kedua, wasiat untuk harta itu tidak boleh kepada ahli waris. La wasiyata liwarisin. Jadi kalau misalnya ada orang tua bapak, dia punya anak, ada laki ada perempuan, ya, ahli warisnya, lalu dia sayang betul sama yang perempuan. Kalau menurut warisan, menurut hukum waris, itu hartanya akan diserahkan kepada anak-anaknya dengan ketentuan yang laki-laki dapat 2 kali lipat dari yang perempuan. Jadi dibagi 3, warisan misalnya 45 juta, maka dibagi 3, 2/3-nya laki-laki, 1/3-nya perempuan, ya. Yang laki-laki dapat 2 kali lipat dari perempuan. Karena dia sangat sayang kepada yang perempuan, lalu dia berwasiat, nih saya punya uang nih, saya wasiatkan ini untuk anak saya yang perempuan, jumlahnya adalah misalnya 15 juta, maka tersisa 30 juta, ya. Kalau wasiat ini dilaksanakan, ya, maka yang laki-laki itu akan kurang haknya, ya. Dia yang semula dapat 30 juta, dapatnya cuma 20, karena yang dibagi bukan 45 lagi, tapi yang dibagi 30, maka nggak boleh. Ya, la wasiyata liwaris. Tidak boleh kita berwasiat kepada ahli waris yang menyebabkan ahli waris yang lain itu terganggu haknya, gitu. Itulah hebatnya Islam. Nah, jadi dalam ayat ini ada penegasan boleh berwasiat. Dalam ayat ini wasiat yang disebut yang boleh itu adalah spesifik. Apa itu? Wasiat dari seorang laki-laki yang akan meninggal dunia, bahwa dia memberikan hak kepada istrinya untuk tinggal di rumah peninggalan itu selama 1 tahun. Ayat ini, bapak-bapak dan saudara-saudara, menyempurnakan ayat sebelumnya yang kita baca tentang iddahnya istri yang ditinggal mati suami. Iddahnya istri yang ditinggal mati suami itu 4 bulan 10 hari. Ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asyra. Jadi 4 bulan 10 hari istri yang ditinggal mati suami itu tinggal di rumah itu, ya, dia beriddah selama 4 bulan 10 hari, nggak boleh diganggu. Ayat ini menyampaikan sesuatu yang lebih dari itu, ya. Nah, ini memang hak dari laki-laki, ya, sang suami yang akan meninggal itu. Mungkin dia melihat, wah, istrinya itu baik sekali sama dia, sangat menyayangi dia, membantu dia, banyak jasanya, maka dia berwasiat selain 4 bulan 10 hari itu, ya, ada tambahan 7 bulan 20 hari sehingga genap 1 tahun. Ya, istrinya yang ditinggal meninggal itu boleh tinggal di rumah peninggalan. Ini hak dari suami itu.
Dan dia juga berhak untuk menyisihkan dari hartanya dia yang akan dia tinggalkan sejumlah yang diperlukan oleh istrinya itu untuk makan minum dan hidup yang normal. Katakanlah misalnya untuk hidup 1 tahun ya di rumahnya yang wajar, misalnya 1 bulan 1 juta misalnya, maka disisihkan dari warisannya itu adalah 12 juta untuk istrinya itu makan minum yang layak. Ini hak suami. Jadi hukum yang kita ambil di sini adalah suami yang akan meninggal itu berhak untuk berwasiat, dan wasiatnya harus dilaksanakan ya, yaitu mempersilahkan istrinya untuk tinggal selama 1 tahun di rumah peninggalan ya, di rumah tangga itu, di rumah tempat dia tinggal itu, dan diberikan makan minum serta kebutuhan yang wajar untuk selama 1 tahun. Mataan, nah, kata mataan di situ menunjukkan ini adalah dari kebesaran hati sang suami, tidak wajib, tapi ini haknya dia. Ilal hauli, selama 1 tahun. Ini hukum yang pertama. Yang kedua yang dapat kita ambil dari ayat ini adalah kalau istrinya memilih untuk, sebentar dulu, pelaksanaan wasiat ini bergantung kepada keadaan tertentu. Apa keadaan tertentu itu? Minimal ada 2 hal kata para ulama. Yang pertama, istrinya menerima wasiat itu dan mau melaksanakannya ya. Jadi hak suami berwasiat, tapi istri nggak bisa dipaksa juga. Kalau misalnya istri itu merasakan, sudahlah, saya 4 bulan 10 hari aja saya sudah keluar dari rumah ini gitu, nggak masalah ya, karena tidak wajib dilaksanakan. Itu hak suami, tapi istri tidak wajib melaksanakannya. Tapi kalau istri menerima, maka tidak boleh ada yang mencegah. Jadi nggak boleh misalnya anaknya mengatakan, saya nggak mau laksanakan wasiat bapak saya, pokoknya nih ibu ini pokoknya keluar dari rumah setelah 4 bulan 10 hari. Itu nggak boleh. Kalau ibu itu menerima, maka dia berhak 1 tahun di situ. Itu keadaan yang pertama. Jadi wasiat itu dilaksanakan kalau istrinya itu mau. Yang kedua, istrinya itu tidak menikah dalam masa itu. Begitu dia menikah, maka langsung selesai wasiat itu saat itu juga. Misalnya baru kan 4 bulan 10 hari selesai iddahnya, tiba-tiba begitu 4 bulan 10 hari langsung menikah misalnya istrinya itu, nggak masalah, itu kan haknya sang perempuan, maka wasiat itu batal dengan sendirinya. Tidak bisa istri itu mengatakan, saya mau tetap di sini, kan wasiatnya almarhum begini, nggak bisa, Anda sudah menikah, maka putus gitu. Jadi itu hukum yang kedua ya dari ayat ini. Yang pertama, suami itu berhak untuk mewasiatkan istrinya untuk boleh tinggal selama 1 tahun dan diberikan nafkah yang cukup. Yang kedua, pelaksanaan dari wasiat itu bergantung dari kemauan sang istri dan selama istri tidak menikah lagi. Masya Allah, hebat Islam ya, bagaimana demikian detail Al-Quran mengatur ya, supaya antara hak dan kewajiban itu seimbang. Jadi itu dari sisi hukum. Kemudian dari sisi hukum juga ya, tapi bukan hukum fikih ya. Ini hukum yang terkait dengan akidah. Ayat ini menjelaskan bahwa sifatul izzah dan sifatul hikmah itu memang merupakan sifatnya Allah. Di akhir ayat, wallahu azizun hakim. Allah maha perkasa. Jadi sifatul izzah itu musbatah, ditetapkan di dalam ayat ini. Hakim artinya maha bijaksana, zul hikmatin, sahibu hikmatin. Allah Ta'ala itu semua ketetapannya itu penuh dengan kebijaksanaan. Nah, itu terkait dengan hukum. Kemudian yang ketiga, bapak-bapak, saudara-saudara, yang terkait dengan adab. Nah, kalau tadi kita bahas dari sisi bahasa, arti dari yutawaffawna, kemudian dari sisi hukum, dari ayat ini kita bisa mengambil beberapa makna hukum ya, yang menjadi pedoman, arahan ya, di dalam kehidupan rumah tangga, khususnya dalam keadaan ketika sang suami akan meninggal dunia.
Maka ada juga yang ketiga terkait dengan adab. Apa yang dimaksudkan dengan adab? Adab itu adalah hal yang menyangkut hubungan sosial. Jadi dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk selalu riayatul mustad'afin. Harus kita peduli kepada orang-orang yang lemah. Seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, dia lemah. Karena di banyak masyarakat seringkali perempuan yang meninggal suaminya itu dilecehkan. Kadang ada omongan, mohon maaf janda misalnya, omongan-omongan yang tidak baik. Kadang juga mohon maaf, keluarga dari suaminya mungkin yang meninggal itu kemudian karena tidak suka sama istri yang ditinggal itu, mungkin dia berbuat zalim, mungkin mengambil haknya, mungkin mengusirnya dari rumah. Maka di dalam ayat ini diajarkan kita, dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang dilemahkan itu kita berikan pembelaan. Dan contohnya di sini Allah sendiri yang membela kaum perempuan itu. Maka dia dijaga 4 bulan 10 hari tidak boleh diganggu, sambil dia mempersiapkan dirinya. Kan yang namanya suami ditinggal istri atau istri tinggal suami meninggal itu pasti pukulan dan hantaman, sedih dan segala macam. Maka dikasih waktu oleh Allah 4 bulan 10 hari. Bahkan kalau suaminya sayang, dia lihat keadaan istrinya membutuhkan waktu lebih lama lagi, 1 tahun boleh. Itu satu contoh teladan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa untuk orang-orang yang lemah kita harus memberikan pembelaan. Dan di sini dijelaskan ghairu ikhraj, tidak boleh ada siapapun yang mengusir dia dari rumah itu. Jadi tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengusir dia dari rumah itu selama dia mau mengikuti wasiat dari suaminya dan selama dia tidak menikah lagi. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara, itu beberapa hal yang bisa kita ambil dari ayat ini. Dan dari penutupan ayat ini, wallahu azizun hakim, di situ ada peringatan. Kata aziz, maha perkasa, itu seakan-akan mengingatkan, memberikan warning, awas, jangan sampai ada yang melanggar batas, saya akan kasih hukuman, kira-kira begitu. Awas, jangan ada yang saling menzalimi, saya akan balas kezalimannya. Lalu hakim, hakim itu memutus pertanyaan. Mungkin ada yang bertanya-tanya, untuk apa Allah kasih kebijakan kayak begini? Untuk apa kok diberikan keistimewaan begini? Untuk apa? Kata untuk apa, kenapa, untuk apa, kenapa, diputus oleh Allah dengan menyatakan hakim, Allah maha bijaksana. Jadi percaya pada ketetapan Allah, ikuti apa yang Allah memang tetapkan, dan banyak-banyak kita bicara dengan Al-Quran. Dengan itu insya Allah kita akan mendapatkan cahaya, mendapatkan ketenangan, mendapatkan arah. Karena Al-Quran itu adalah kitab hidayah, kitab petunjuk yang memberikan arah kita menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita baca sebagai pengantar untuk Anda, saudara-saudara sekalian. Silakan dibaca ulang di rumah, diresapi setiap kata-katanya, direnungkan maknanya, dan kemudian kita amalkan semaksimal yang kita mampu laksanakan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim, ya mujibas sa'ilin, sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang mau bertanya? 1-2 orang? Silakan indahkan dulu. Kita punya 5 menit ya, nggak usah panjang-panjang nanyanya. Ya, Fadol, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan terkait dengan hibah. Apakah boleh ahli waris itu memberikan hibah kepada pewaris
Dan ketika ahli waris meninggal, apakah hibah tersebut dihitung sebagai warisan atau bagaimana? Misalkan dia memberikan mobil atau tanah ke anak tertentu saja, nah nanti ketika meninggal kan anak yang lain ingin supaya harta tersebut dijadikan harta waris juga. Nah gimana itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang apa? Yang memang harus berdasarkan kesepakatan, ya. Harus berdasarkan kalau cara apa namanya orang dulu, ya. Memang dari segi konsep hibah itu beda sama wasiat. Kalau hibah itu najizah itu artinya berlaku, ya. Tapi ya, ada peristiwa Rasulullah SAW mengkritik seorang sahabat yang hendak memberikan kepada seorang anaknya sesuatu. Nabi katakan, saudaranya dikasih ya, gitu. Nah, kemudian ketika mengatakan tidak, Nabi ingatkan hati-hati, itu bisa menimbulkan masalah. Jadi kalau mau menghibahkan, yang pertama, ya, pastikan semuanya mengetahui itu. Jangan ada hibah diam-diam. Yang kedua, berikan perlakuan yang adil. Artinya kalau yang satu dihibahkan, yang lain juga dihibahkan. Ya, jadi tugas dari orang tua bukan hanya memberikan hak dari anaknya, tetapi juga mencegah jangan sampai fitnah terjadi di antara ahli warisnya ketika dia sudah meninggal. Begitu ya, paham? Jadi kalau hibah itu memang beda dengan wasiat, dia berlaku, tapi hati-hati kalau tidak adil itu bisa bawa musibah. Karena itu kalau, mohon maaf ya, kalau dulu misalnya kakek kami Al-Mafruh Maulana Syekh, ya, kalau mau memberikan sesuatu kepada putrinya yang satu, maka putrinya yang satu lagi harus hadir dan dikasih yang sama atau yang setara. Kan punya dua anak, Siti Rohun, Siti Rehanun. Kalau mau kasih Siti Rehanun, Siti Rohunnya harus ada, ya, dan diberikan yang sama atau yang setara. Ini saya kasih kamu ini, nah kamu yang ini ya, ini itu nilainya setara. Untuk apa? Supaya bibit kebencian itu tidak ada. Nah, jadi hati-hati terhadap harta yang Allah Ta'ala kasih kita. Kalau kita mau berikan kepada ahli waris kita, ya, dalam bentuk hibah, pastikan keadilan itu ada. Jangan sampai kita menanam bibit kezaliman. Satu lagi terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Tuan Guru, tadi disinggung tentang iddah seorang perempuan. Ini kan ayat tentang ahkam. Kita tahu bahwa hukum fikih itu dibagi dua, Tuan Guru. Ada sawabit sama mutaghayirat. Dengan kecanggihan alat teknologi zaman sekarang, ada USG itu, Pak Kiai, Tuan Guru, apakah bisa dengan kecanggihan alat zaman sekarang itu merubah hukum itu? Misalnya iddatul wafat, atau perempuan yang ditinggal suaminya meninggal, itu iddahnya 4 bulan 10 hari seperti yang dikatakan tadi. Apakah bisa hukum ini berubah dengan kecanggihan alat zaman sekarang? Yang kedua tadi disinggung tentang orang meninggal, Tuan Guru. Sedikit saya baca, ada hadis Nabi yang ditulis di dalam kitab At-Tazkirah itu terkait ma min ahadin yamurru biqabri akhihi mu'min kana ya'rifuhu fid dunya fayusallimu alaihi illa arrafahu wa radda alaihi salam. Yang saya pertanyakan, bagaimana orang meninggal itu bisa mendengar, bahkan yasma'u qur'ani alihim gitu, mendengar trompa sendal orang-orang yang lewat di kuburan mereka. Bagaimana cara memahami hadis itu? Apakah mereka mendengar seperti kita ketika hidup atau bagaimana? Terima kasih Tuan Guru. Yang pertama tentang misalnya iddah, ya, iddah ini seperti apa sih kita memahaminya? Apakah memang iddah itu terkait dengan wiqayatun nasab atau ada hal yang lain? Kalau masalah wiqayatun nasab, ya mungkin orang yang bicara tentang teknologi akan mengatakan untuk mengetahui hamil apa enggak itu kan gampang zaman sekarang. Jadi misalnya periksa gitu kan, jadi ada tingkat misalnya 90% dipastikan dia tidak hamil gitu. Sehingga kalau memang urusannya adalah supaya tidak bercampur keturunan, dengan
dengan teknologi yang canggih sekarang ini kan bisa diketahui, nggak perlu menunggu sampai 3 bulan 4 bulan 10 hari atau 3 kali suci begitu ya. Kalau yang cerai dalam keadaan biasa normal masih haid ya, kan itu 3 kali suci kalau mazhab Syafi'i. Kan sudah ada alatnya, periksa, kalau memang sudah tidak hamil ya udah selesai, besok dia boleh kawin lagi begitu. Nah, jawaban para ulama itu dari 2 sisi. Yang pertama, la ijtihad ma'an nas. Tidak boleh ada ijtihad kalau sudah ada nas yang jelas. Nas di sini adalah firman Allah yang la yahtamilu ya, maknan ghairu dzalikal mana. Dia tidak mengandung makna yang lebih dari satu. Jadi sudah konkret betul. Misalnya ayat-ayat tentang iddah ini konkret sekali ya, bahwa salah satu quru ya, 3 quru itu nggak bisa lagi diganti 2 quru 1 quru, nggak bisa. Memang kata qurunya ada perbedaan, apakah ini masuk suci atau haid, tapi jumlah qurunya itu nggak bisa diganti. Demikian pula yang meninggal 4 bulan 10 hari itu sudah nas ya, udah nas, maka tidak boleh dikutak-kutik. Disinilah berlaku yang namanya din. Di antara makna agama yang paling dasar yang arti din itu adalah al-khudu wal istislam. Kita menerima dan kita laksanakan. Nah, jadi dari satu sisi, dari sisi kaidah tidak boleh ada ijtihad kalau sudah ada nas yang kuat. Kemudian yang kedua, bahwa iddah itu bukan semata ikhtilatul ansab, bukan semata memastikan bahwa yang perempuan itu hamil atau tidak, bukan hanya itu. Tapi iddah itu juga ada makna al-muhafazah alal ukhuwah, menjaga persaudaraan ya. Dengan iddah ini maka ada waktu, misalnya keluarga dari laki-laki itu bisa menyerap rasa sedihnya ya. Akan luar biasa tersinggungnya yang laki-laki kalau misalnya tiba-tiba baru 2 hari meninggal perempuannya kemudian dibolehkan menikah lagi begitu kan. Jadi untuk menjaga sebenarnya ya, kalau para ulama itu banyak menyampaikan ini adalah untuk menjaga hati dari yang meninggal dunia ya, keluarga dari laki-laki. Demikian juga untuk menjaga hati dari istri juga, karena dia perlu waktu juga untuk mencerna musibah itu. Jadi ada aspek selain masalah hamil atau tidak, ternyata aspek keharmonisan sosial, hubungan sosial, hubungan keluarga, silaturahim itu juga diperlukan. Jadi iddah itu juga untuk menjaga supaya silaturahim antara 2 keluarga itu dapat juga terjaga selama-lamanya, kira-kira begitu. Jadi dari 2 aspek ini saja kita tahu bahwa ya apa yang Allah sampaikan itulah yang kita laksanakan. Kemudian yang kedua, tadi tentang apa yang kedua? Jadi orang yang meninggal di dalam hadis sahih itu, seorang yang meninggal itu dia bahkan sampai bisa mendengar suara sendal ya, dari orang yang datang dan pergi ya, dari kubur itu. Kemudian bahkan di dalam hadis yang beliau sampaikan tadi itu, kalau ada seorang mengucapkan salam kepada orang yang meninggal, maka Allah Ta'ala mengembalikan ruhnya dan menjawab salam itu begitu. Kalau Nabi SAW sudah jelas ya. Nah kalau orang biasa kayak kita itu gimana ya? Kalau penjelasan para ulama, Allah Subhanahu wa Ta'ala yakhluqu ya, fil mayyiti quwwatas sam'i wa quwwatal ijabah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kemampuan kepada yang meninggal itu untuk bisa menjawab, untuk bisa merespon. Bagaimana Allah menciptakan? Ya kalau mau tahu tanya yang sudah meninggal itu gitu ya. Mana kira-kira? Memang nggak bisa gitu. Tetapi ini sebenarnya dakhilun fi dairatil mumkinat ya. Jadi ini perkara yang gampang bagi Allah. Kalau Allah bisa menciptakan segala isi dunia dari tidak ada kepada ada, maka mengembalikan kemampuan untuk menjawab bagi orang yang pernah hidup. Ini kan yang meninggal itu pernah hidup kan, dia pernah bisa ngomong. Karena meninggal dia nggak bisa ngomong, maka mengembalikan kemampuan bisa ngomong untuk menjawab itu jauh lebih mudah daripada menciptakan segala sesuatu dari tidak ada. Ini sama juga hujahnya dengan pertanyaan,
nanti di akhirat bagaimana ya? Kan semua manusia dikuburkan, apalagi yang sudah di tanah, jangankan 100 tahun, selama 1 bulan saja kalau digali banyak yang sudah hancur ya, karena tanah itu kan membangun reaksi kimiawi ya, sehingga habis badan kita manusia. Gimana caranya ya? Apalagi orang yang sudah 1000 tahun yang lalu meninggal, lalu kiamat, gimana caranya? Yuhyil mauta itu gimana? Nggak tergambar saya. Jawaban sederhananya adalah itu jauh lebih mudah ya, bagi Allah untuk mengembalikan sesuatu yang pernah hidup dibandingkan dengan menciptakannya dari yang betul-betul tidak ada. Dengan kata lain, kalau menciptakan dari yang tidak ada saja gampang, apalagi sekedar mengembalikan yang pernah hidup untuk hidup lagi. Bagaimana persisnya caranya? Ya nggak tahu, wallahu alam ya. Kalau kita tahu mungkin nanti kita jadi susah sendiri ya. Jadi Allah membatasi ilmu kita ya, juga untuk keselamatan kita. Sebagaimana Allah membatasi telinga kita tidak bisa mendengar yang jauh-jauh, membatasi mata kita tidak bisa tembus tembok ya. Kalau Allah lepas batas itu, kita bisa lihat di balik-balik tembok, nah bahaya kita bisa melihat hal-hal yang tidak perlu kita lihat, yang bisa membuat kita ketakutan sendiri. Kalau kita bisa mendengar sampai frekuensi yang rendah sekali atau yang tinggi sekali, seperti anjing bisa mendengar suara yang sangat rendah atau sangat tinggi, dan hewan-hewan yang lain, mungkin kita nggak bisa tidur karena mungkin kita bisa mendengar itu suara orang disiksa di kubur ya, suara macam-macam yang membuat kita tidak tenang. Jadi pembatasan kemampuan manusia itu bukan merupakan berkurangnya nikmat, tapi justru pembatasan nikmat itu sendiri adalah nikmat untuk kita. Maka dengan itu kita bisa hidup lebih tenang. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mohon maaf saja, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau belum puas nanti silakan baca yang lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.